Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Syafi'i dari Prodi Akhwal Sasya semester 6 YIN Kota Sorong. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa saja isi dari proposal saya yang berjudul Peran Nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Yang pertama itu ada latar belakang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya yang pertama itu makna dari wakaf itu sendiri yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan dan kemajuan Islam. Di Indonesia ini telah dilaksanakan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 bahwasanya masyarakat di Indonesia yang Islam ini telah menggunakan wakaf dengan tradisi keagamaan seperti halnya perbuatan hukum perwakafan tanah yang dilaksanakan atau digunakan dengan lisan atau secara langsung atas dasar saling percaya ke seseorang atau lembaga tertentu. Itu masyarakat di Indonesia ini memahami hukum wakaf yang bersifat tradisional baik dari segi rukun, syarat maupun tujuan wakaf itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat Indonesia perlu memahami wakaf secara mendalam agar memberi dampak baik bagi perwakafan Indonesia agar kedepannya ini tidak dapat adanya sengketa karena tetap mempunyai bukti jelas atas benda yang telah diwakaf. Selanjutnya, adapun pengelola wakaf ini disebut sebagai nazir. Nah, nazir ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 1 ayat 11 yaitu bahwasanya nazir adalah seseorang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa nazir ini berupa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Yang terjadi di Indonesia ini juga berlaku di perwakafan di Indonesia bagian timur, tepatnya Kota Sorong, Papua Barat. Nah, dalam hal pendaftaran tanah milik wakaf atau dibuatnya akta ikrar wakaf atau disingkat AIW ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA atau pejabat yang berwenang dalam hal mengenai mengurus tentang wakaf ini. Adapun mengenai tentang wakaf produktif di Kota Sorong ini ada salah satunya yaitu Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Kenapa lembaga ini dapat dikatakan wakaf produktif? Karena utamanya didirikan tanah wakaf ini untuk didirikan masjid dan pondok pesantren yang pembangunannya ini dibantu oleh para dermawan di Kota Sorong. Nah, lembaga ini mampu menjalankan tujuan wakaf dengan prinsip syariah maupun undang-undang itu dengan bertambahnya seperti tahfiz untuk usia dini atau TAUD, SMP, SMA dan berbagai ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan masa depan pendidikan anak-anak di kota. Nah, jadi nazir dalam Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong ini dalam hal ini yaitu nazir organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan Islam. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka saya sebagai peneliti ingin membuat penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul Peran Nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Dalam hal ini dengan rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana sih peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Kota Sorong. Sedangkan yang kedua, yaitu apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat keefektivitas dalam peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Penelitian yaitu untuk menganalisis peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif serta untuk menganalisis bagaimana apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat keefektivitas peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Selanjutnya ada manfaat penelitian dan manfaatnya ini ada secara teoritis, yaitu insya Allah akan menjadi sumbangan referensi kepada mahasiswa di bidang ilmu hukum khususnya mengenai
peran nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Sedangkan secara praktis, insya Allah akan menjadi masukan agar kedepannya wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong ini dapat berkembang lebih produktif lagi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini dibagi dua pembahasan, yaitu yang pertama kajian teori dan penelitian terdahulu. Nah, kajian teori ini ada dua teori, yaitu yang pertama ada teori efektivitas dan teori badan hukum. Nah, teori efektivitas ini adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Nah, sedangkan teori badan hukum ini adalah sebuah himpunan yang perkumpulannya ini diadakan oleh pejabat umum. Nah, himpunan ini atau perkumpulan ini didirikan demi tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik, diatur dalam pasal 1653 KUH 2, yaitu tentang penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu yang saya pakai di sini ada dua penelitian, yaitu yang pertama penelitian skripsi yang berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Nah, bedanya dengan proposal atau penelitian saya ini adalah kalau penelitian ini lebih ke strategi pengelolaan wakaf dalam rangka pemberdayaan umat secara tradisional maupun modern. Sedangkan kalau saya lebih ke peran nazirnya dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Cahaya Islam Papua itu. Nah, yang kedua yaitu penelitian skripsi yang berjudul tentang upaya mewujudkan nazir profesional di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Nah, bedanya dengan penelitian proposal saya ini adalah kalau penelitian sebelumnya ini adalah untuk upaya mewujudkan nazir profesional, sedangkan saya ini lebih ke bagaimana sih peran dari nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong. Metode penelitian dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama pendekatan dan kedua jenis penelitian. Pendekatan yang saya pakai di penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang merupakan di mana menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan cara menggunakan perundang-undangan, pendapat para ahli, kemudian menguraikannya, serta menggunakan bahan-bahan yang normatif untuk mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Nah, yang kedua jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai di sini yaitu jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari sesuatu yang telah diamati. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Nah, yang peneliti pakai dalam data primer ini ada dua, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah milik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu data sekunder yang merupakan bahan-bahan yang menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer atau dari hasil suatu penelitian. Nah, data sekunder yang peneliti pakai yaitu yang pertama ada observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah bahan yang digunakan kalau tidak ada di dalam hasil observasi dan wawancaranya, yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting, serta menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Nah, teknik analisis data ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama
reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga kesimpulan. Nah, dalam reduksi data, peneliti harus memilih data secara cerdas dan teliti sehingga lebih memfokuskan data yang paling penting dari semua data yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini peneliti harus menggunakan penyajian yang sederhana dan jelas. Yang ketiga yaitu kesimpulan, yaitu dari hasil reduksi dan penyajian data ini harus ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal ini dapat berubah apabila pada saat pengambilan data berikutnya tidak ada bukti-bukti jelas. Tetapi jika pada saat pengambilan data berikutnya ada bukti-bukti jelas dan sesuai dengan kesimpulan awal, maka kesimpulan ini dapat dipercaya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.